betapa peran ayah itu dalam pendidikan anak, dalam sejarah Islam itu sangat menentukan kesolehan anak itu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para teman ayah, hari ini luar biasa, saya deg-degan sekali nih. Karena kedatangan, alhamdulillah, maha guru ini ya. Maha guru ya? Gurunya ayah dan teman-teman. Gurunya ayah dan teman-teman tuh mampir ke markas kita dan dadakan. Ditodong. Ditodong ya, luar biasa. Super Karena ini tembak. ada beberapa misi ke depannya bahwa Ustadz Miftah bakal terlibat di teman ayah, Ustadz. Insya Allah. Iya, Dewan Syariahnya, Ustadz, ini teh. Langsung ditembak. Perlu ada Dewan Syariahnya kan? Perlu ya kayaknya ya. Gimana Bapak Manajer? Bapak Manajer perlu nggak Bapak Manajer ini? Siap. Perlu kayaknya ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Ke depannya insya Allah bakal ada Ustadz Miftah di layar kaca. Zaman dulu mah kelihatannya angkatan. Layar handphone sekarang. Layar handphone bakal ada, nanti Ustadz Miftah bakal membersamai teman ayah semua. Selain di offline di kajian wali santri setiap awal bulan ya Ustadz ya. Ya. Mungkin ini nutrisi ya. Nutrisi Ya, berbagi tambahan. lah. Berbagi ya insya Allah. Saya maksudnya menerima banyak dari Pak Ukun juga. Ini nih ya, tawadunya luar biasa nih. Kan berbagi gitu, saling berbagi. Iya. Jadi nggak hanya ngasih tapi dapat juga gitu. Oh ya betul ya. Belum mulai udah banyak insight. Ya Bismillah. Nah di teman ayah itu Ustadz biasanya menjajakan beberapa pertanyaan yang menurut para ayah itu pertanyaannya menjebak katanya. Padahal kan tujuannya tidak menyukai ya Ustadz. Hanya ingin berbagi, sharing. Jadi teman ayah itu biasanya kita ketemu saat antar jemput anak. Suka ada obrolan-obrolan yang wah ini daging nih gitu. Istilahnya kan daging ya. Ya. Sayang kalau tidak didokumentasikan atau tidak diberbagikan ke banyak orang. Nah, kali ini mungkin teman ayah pengen tahu Ustadz, aktivitas Ustadz nih apa aja sih selain hobinya yang Anda tahu tuh basket, berenang ya sebenarnya Ustadz. Apa di mana? Riset lah berarti. Riset dulu berarti. Kan ada timnasnya Ustadz. Kita riset dulu ya. Selain basket, betul nggak sih Ustadz? Basket, Betul. berenang gitu ya. Karena Ustadz ngajakin basket, coba berenang. Makanya oh ya kayaknya hobinya yang ini nih. Nah selain itu aktivitasnya apa aja sih Ustadz? Pengen tahu. Terus juga Ustadz kan kuliah benar-benar sampai ke sana ya, yang impian Sana para kemana? orang ya. keluar. Ada sampai LC ya, sampai LC berarti secara apa ya? Kalau dulu aneh berpikir ketika LC itu apa ya gitu kan nggak tahu ya. Ketika pas udah mulai ngaji, Ustadz. Lulusan Cicahem. Bukan lulusan Ciberem. Cilame ya. Cilame ya, udah lulusan Cilame ya. Bukan gitu, antum nggak boleh gitu ke guru atau apa ya Ustadz ya. Jadi anak tuh pengen sekolah sampai tinggi gitu ketika paham bahwa ternyata yang dibutuhkan dalam kehidupan tuh tidak hanya spesifikasi skill itu aja, tapi ada sesuatu yang aset terbaik itu yang ketika kita meninggal, Ya. nah itu terus berjalan, Mengalir. menjadikan anak soleh salah satunya kalau di strata ilmu itu sampai ke sana gitu. Karena banyak ustadz-ustadz ujung-ujungnya LC, aneh juga pertanyaan tuh apa LC? Iya. Nah, sebelum ke sana Ustadz. Nah, biasanya podcastnya gitu dulu ya. Yang mau dibahas apa dulu. Yeah. Nah, sekarang mulai dari awal nih Ustadz. Pertama nih nama tuh kan sangat identik ya, sangat penting gitu. Nah, kan nama Ustadz Miftah Saiful Milah ya? Iya, Betul nggak? Nah, itu artinya apa tuh Ustadz? Pengen tahu dulu dari situ tuh. Waduh. Sangat Ini- mendasar ya. Ini di luar kisi-kisi tadi. Harusnya tanya ke bapak saya itu. Jangan ke saya. Kan dari Ustadz yang tahu Ya. Baik, jazakallah ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jazakallah undangannya Pak Ukun dan tim di teman ayah. Ya, mudah-mudahan video walaupun banyak bercandanya mungkin, tapi ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai pelajaran ya. Amin insyaallah. Insyaallah. Kalau pertanyaannya berkaitan nama tadi sebetulnya benar, tanya aja sama bapak saya. Gitu. Cuman karena nggak kenal mungkin Pak Ukun ya udah saya wakilin. Mungkin Miftah itu artinya kan kunci ya. Kunci. Saif artinya pedang. Al-Millah artinya agama. Nah, filosofinya nih saya cerita sedikit sejarahnya filosofinya. Ini seru nih. Jadi orang tua saya itu salah satu
orang yang sangat dahulu ya mengidolakan Prof. Miftah Farid yang sekarang menjadi pembina kita juga. Iya, betul. Jadi luar biasa ya, salah satu ijabah doa mungkin. Beliau tuh dulu sampai pas kalau nggak salah pas setelah beliau menikah, orang tua saya menikah maksudnya, sempat ngundang Prof. Miftah Farid ke tempat kita untuk mengisi kajian di sana. Nah dari situlah kemudian Abiana berpikir, wah pengen nih kalau punya anak laki-laki namanya Miftah nih, katanya begitu, cita-cita beliau itu dulu. Jadi itu mungkin yang mendasari kenapa pengen nama anaknya Miftah. Dan nggak salah kalau misalkan kita memberikan nama kepada anak, salah satunya mungkin terinspirasi dari orang-orang soleh yang kita jumpai, yang kita temui. Walaupun mungkin kita tahu Nabi SAW berpesan sebaik-baiknya nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tapi selain dari itu pun kita mau pakai nama para sahabat, mau para ulama ya, orang-orang soleh itu nggak masalah. Dan itu jadi yang pertama, kunci. Menarik juga dulu saya pas kuliah di Saudi itu karena nama saya unik gitu, Miftah. Jadi orang-orang teman-teman saya tuh orang-orang Arab tuh pasti kalau manggil gini, kunci nih katanya. Saif ya pedang. Mungkin waktu itu berpikirnya salah satunya mungkin mudah-mudahan jadi doa juga ya. Saya bisa jadi orang yang memperjuangkan agama ini gitu ya di jalan dakwah. Mungkin sekarang ya yang sudah berjalan mungkin di dunia pendidikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah buat kedua orang tua saya. Kemudian alhamdulillah ya agama. Jadi Saiful Millah itu buka. Jadi kalau kita Indonesia Saiful itu jadi satu, Saiful gitu ya. Padahal Saiful itu ya Saif gitu. Saif al-Millah digabung jadi Saiful Millah gitu. Pedangnya agama gitu. Artinya ujung tombaknya agama. Ya mudah-mudahan nama itu jadi doa dan motivasi juga buat saya supaya bisa berjuang ya. Sama-sama berjuang di jalan dakwah ini mudah-mudahan. Nah, gitu Pak Kun. Ya Allah ya, luar biasa ya. Jadi benar-benar doa harapan orang tua terwujud ya Ustaz ya, alhamdulillah. Mungkin masih proses lah. Kalau terwujud kayaknya masih jauh gitu. Insya Allah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan. Ya. Kita berikhtiar terus ya. Ya. Nah, Ustaz, dari itu untuk menjadi ibaratnya bisa dikatakan mengambil bidang di dakwah nih. Apakah itu dari keinginan Ustaz pribadi nih atau diarahkan sama orang tua sih sampai akhirnya sampai kuliah ke LC itu kayak gimana Ustaz? Ya, sebetulnya memang ini harus kita dudukkan bahwa peran ayah itu sangat penting dalam konteks pendidikan anak ya. Jadi para ayah juga ini jangan hanya membebankan pendidikan itu kepada orang tua sebelah. Kenapa orang tua sebelah saya sebut? Karena banyaknya pasti membebankan pendidikan anak itu kepada istri, ya, ibunya. Itu padahal ternyata peran ayah itu kan yang seperti sering kita bahas di kajian, betapa peran ayah itu dalam pendidikan anak, dalam sejarah Islam itu sangat menentukan kesolehan anak itu ya. Dan ini yang saya ambil hikmah luar biasa dari apa yang diajarkan oleh ayah saya sendiri pribadi gitu. Jadi kalau ditanya tentu peran orang tua ya kalau dalam hal ini khususnya ayah itu sangat besar. Beliau dari awal mungkin karena dunia saya dari lahir memang sudah di pesantren ya, karena kita ada pesantren di rumah. Jadi berkutat memang di lingkungan pesantren tuh dari kecil, walaupun ya. Jadi sudah terbiasa diajak ngaji ya. Ayah saya ngisi kajian di mana saya dibawa, digendong gitu kan. Sering lah dari kecil itu ya. Sehingga dimulai pendidikan dasar waktu itu SD itu sudah nggak aneh karena dari mulai kelas 3 itu sudah sering digaungkan, dikasih tahu gitu nanti pesantren. Sampai-sampai ya mikir pesantren itu memang sudah sebuah kewajiban orang setelah SD itu pesantren. Dulu nggak mikir setelah SD itu ada SMP gitu. Setelah SD itu pesantren. Karena saya memang dari hidup lahir itu udah di dunia pesantren gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa lanjut sekolah di pesantren 6 tahun di Kuningan di Ma'had Husnul Khotimah. Setelah itu alhamdulillah Allah takdirkan untuk melanjutkan studi di Saudi di King Saud University di Riyadh ya. Ya itu tadilah kalau misalkan disebut LC sebetulnya kayaknya teman-teman yang kuliah di Saudi pun kalau lihat ya dan mereka tahu semua pasti di ijazah itu nggak ada tulisan LC. Oh nggak ada. Ya jadi kalau dilihat di ijazah tuh ya tergantung jurusan ya sama bachelor. Kalau saya misalkan dari Fakultas Tarbiyah ya pendidikan ya Bachelor of Education gitu. Cuman wallahu alam kalau sejarah asal muasalnya gimana ya dulu sempat
dengar katanya LC itu lulusan Kairo, katanya. LC itu license gitu ya. Ya tapi wallah alam mungkin itu yang jadi masyhur, jadi hal yang sudah biasa orang lulusan Timur Tengah ya L1 LC berarti gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan setelah selesai di Saudi 2017 ya. 2018 lanjut S2 di Malaysia di IIUM di Kuala Lumpur. Itu dan semua itu tidak terlepas dari peran ya itu didikan seorang ayah gitu yang selalu menekankan di bidang agama. Jadi saya dari SMP, SMA, pesantren itu tentu bidangnya agama. Walaupun sekolah saya, ma'had saya dulu pesantren itu ada 3 jurusan, jurusan IPS, IPA sama agama. Tapi alhamdulillah, qadarullah Allah takdirkan saya masuk ke jurusan agama, kuliah juga di bidang agama mungkin ya, ya sampai sudah di bidang agama dan sekarang mungkin lagi mencoba untuk melanjutkan di S3 ya. Oh, sekarang kuliah lagi, Ustaz? Belum, tapi baru mau. Oh, rencana di mana, Ustaz? Wallah alam ini ada beberapa tempat mungkin yang saya coba, tapi ya nunggu bagaimana hasil yang terbaik menurut Allah aja. Di mana? Di luar lagi atau di Enggak sih kayaknya di Indonesia. Indonesia? Udah capek kayaknya. Terlalu banyak yang ditinggalkan kalau sekarang keluar mungkin. Iya, iya. Saya waktu awal nikah tuh LDR dulu ya katanya, Ustaz. Betul. Saya dulu waktu nikah itu 2016. Beres nikah karena saya masih kuliah, jadi beres nikah karena pas nikah itu istri lagi umroh, jadi kita nikah di Mekah. Setelah nikah ya istri pulang udah, nggak ketemu itu sampai saya selesai kuliah baru ketemu. Di Masjid Nabawi berarti nikah? Enggak di Haram. Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Masya Allah, ini impian semua orang ya nikah di sana ya. Kebetulan aja itu mah lagi. Bukan kebetulan Ustaz, itu. Ya. Itu sudah rezeki, direncanakan oleh Allah. Oh, Masya Allah. Sudah direncanakan oleh biasa. Allah. Alhamdulillah. Nah kalau Ustaz Rifai itu berapa bersaudara sih, Ustaz? Saya 4 bersaudara. Paling gede berarti? Paling atau? besar ya. Paling besar. Oh berarti masih ada adik? Adik 2 perempuan, yang bungsu terakhir laki-laki. Laki-laki. Semuanya sekarang udah menikah atau lagi belajar? Yang perempuan 2 sudah nikah dua-duanya. Yang terakhir bungsu laki-laki, sekolah di Man Insan Cendikia, Serpong. Sekolahnya Pak Habibie dulu. Oh, SMA berarti? Tingkat SMA Tingkat sekarang. SMA ya. Oh. Jadi tinggal 1 lagi itu yang belum nikah. Oh, biar nih siap-siap yang ada nih. Siap merapat. Nah, Ustaz, sekarang nih kegiatan nih kalau Anda lihat ada beberapa nih kegiatannya. Apa aja sih, Ustaz, sehari-hari itu? Ya kegiatan sehari-hari mau mencari ridho Allah, Pak Ugun. Aduh, jawabannya man of the match langsung gitu. Ya kan itu kan dia, Pak Ugun. Kalau istilah Sunda mah ya kesana sini lah ya. Tapi yang paling utama pertama kegiatan saya sehari-hari menjadi ayah. Itu yang paling pertama. Ya jadi karena saya melihat memotret gitu ya, sosok ayah itu alhamdulillah Allah takdirkan memiliki ayah yang bisa dijadikan panutan. Jadi ya saya juga berupaya lah walaupun masih jauh mungkin ya, berupaya semaksimal mungkin dan masih belajar juga ya, masih belajar untuk bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anak saya gitu ya. Jadi kalau ditanya kerjaannya apa ya pasti saya jawab kerjaan pertama saya itu jadi ayah. Jadi ayah ya termasuk Ingro jadi suami gitu ya. Si Umahat yang nonton bahaya. Bapak ingetnya sama anak terus kata sama istri enggak. Aman ini kan teman ayah. Oh iya benar. Ada Ya, jadi khusus teman bunda ada. nanti teman bunda ada sesinya gitu. Kalau di teman bunda saya jawabnya jadi suami. Jadi ayah ya. Kalau kegiatan mungkin amanah sehari-hari. Ya jadi mungkin kalau saya jabarkan itu dalam seminggu ya beda-beda tempatnya. Hari Senin saya itu ngajar di Universitas Pasundan, jadi dosen di FISIP Unpas Lengkong. Di jurusan apa, Ustaz? FISIP Ilmu Komunikasi. Terus hari Selasa ya gini ke Kutab, jadi Dewan Syariah, membina guru-guru, bukan membina sih sebetulnya, sharing lah dengan guru-guru ya. Yang di Kutab. Kemudian hari Rabu biasanya saya jadi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat. Kamis saya biasanya kalau ada janji di MUI karena kebetulan ya diamanahi juga di MUI. Jadi kalau ada permasalahan berkaitan dengan MUI biasanya saya plotnya di hari Kamis. Hari Jumat mah biasalah hari itu kajian. Ada beberapa kajian rutin yang memang diisi gitu di hari Jumat.
kemudian Sabtu, Minggu, weekend, waktu buat biasanya nengok orang tua, istri ya, mertua masih ada semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi masih diberikan kesempatan untuk bakti. Masya Allah. Tidak hanya sama orang tua saya yang tinggalnya dekat gitu, tapi kita memang jadwalkan Sabtu Minggu, walaupun kadang Sabtu Minggu juga ada kegiatan lain gitu ya. Tapi tetap kita wajibkan, saya, istri, anak-anak itu biasanya Sabtu Minggu itu nengokin orang tua. Mumpung masih ada, alhamdulillah. Gitu paling gambaran sehari-hari mah, jadi ya banyak waktu ininya lah, masih Waktu luangnya masih. ya. Mudah-mudahan. Kalau anak baru berapa Ustaz sekarang? 2. 2. Yang paling gede usia Yang besar usia 7 tahun sekarang berarti ya. Yang kedua itu masih 3 tahun. 3 tahun. Istri Laki-laki perempuan, istri- sejodoh. sejodoh Alhamdulillah. laki-laki Yang perempuan. pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Alhamdulillah. Kalau istri 1 Ustaz. Istri 2 anak gitu. Istri. Kalau saya perkenalan gitu. Alhamdulillah status beristri 2 anak. Jadi istrinya 1, anaknya 2. Iya. Aman, ini temen ayah aman. Iya, aman. Nah Ustaz, rencananya kan dari Taman Alia pengen berbagi ya tentang yang tadi kita ngobrol tentang series Ramadan nih. Karena ternyata banyak para ayah, mungkin bukan ayah yang lain, mungkin anak pribadi nih terutama, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman ayah nih, banyak hal-hal yang kita masih abu-abu lah mengenai Ramadan gitu. Oke. Nah, mungkin ini bisa juga teman ayah bisa kirim pertanyaan ya. Ya, Gimana Pak Manajer? Kirim pertanyaan di kolom komentar Bisa di kolom komentar. atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Boleh dieditin. ada hotline-nya. Ada hotline. Oh, nomor di Nanti, bawah ini. Insya Allah setiap Ramadan menjelang buka puasa ya, buka Teman ayah puasa. berbuka. Teman ayah berbuka, nanti ada program teman ayah berbuka. Kita akan sharing Ustadz ya mengenai serba-serbi Ramadan gitu Ustadz ya. Mohon izin nih. Alhamdulillah beliau Mudah-mudahan. udah mau nih, Masya Allah ya. Tinggal ini sponsornya mana nih? Sponsornya mah biasanya kok ada sarung gitu kan. Ada yang manis-manis. Nanti saya yang jadi sponsor. Luar biasa ya, mudah-mudahan. Itu paling ya Ustadz, hatur nuhun pisan nih, baru ngobrol-ngobrol ringan. Nanti kita akan lebih dalam lagi Ustadz ya. Insya Allah. Karena mudah-mudahan. aslinya Ustadz, kita tuh sebagai ayah masih butuh banyak belajar nih untuk jadi sosok ayah. Ya. Karena waktu nikah kita nekat Ustadz, nggak belajar dulu gitu ya. Kalau kuliah kan, wah dipusti-pusti ya. Iya. Ketika nikah, pas ngaji Anda baru tahu ada bab-bab yang dilewati sama kita itu sih. Itu sih yang paling penting. Jadi pesan juga nih buat yang sudah terlanjur jadi ayah dan calon ayah. Ya. Nah, calon ayah nih. Buat calon ayah sebelum menikah bekali dulu dengan ilmu. Itu penting. Ya. Kalau sudah terlanjur jadi ayah, ya mau nggak mau udah jadi ayah, mau gimana lagi? Justru harus lebih rajin lagi belajarnya. Karena kalau udah jadi ayah, udah ada ini amanahnya. Kalau masih jadi calon, masih ada kesempatan buat belajar kan gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa belajar untuk bareng-bareng, termasuk saya ya, karena saya juga ayah dan suami gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa belajar bareng-bareng menjadi ayah, sosok ayah yang dirindukan oleh keluarga dan dijadikan panutan oleh anak-anak keturunan kita. Masya Allah, luar biasa. Hatur nuhun Ustadz ya. Sami-sami. Dan nanti kita tunggu the seriesnya seperti apa, insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi silakan, ataupun misal berhubungan pertanyaan di luar Ramadan juga boleh ya, kita tampung dulu. Mangga. Nanti kita masukkan ke materi kita selanjutnya insya Allah ya. Hatur nuhun Ustadz. Sami-sami. Jazakallahu khairan, hatur nuhun teman ayah. Mudah-mudahan apa obrolan kita bisa menjadi manfaat, Amin. menjadi kemaslahatan buat semuanya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.